FM Mercury sahabat, dan di hari ini, di hari Senin 21 Agustus ada hal yang istimewa ya. Tadi sudah disampaikan oleh Aldi bahwa saya akan mengajak Anda untuk ngobrol di talk show Suara Dewan. Sampai di hari ini selama kurang lebih 1 jam dari pukul 9 hingga 10, dan kita akan membahas terkait dengan seragam sekolah. Mungkinkah seragam gratis siswa SMA SMK di tahun 2024 bisa terlaksana? Nah, sudah hadir ya di studio Ibu Hikmah Bafaki, MPD, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang tentunya saya ingin mengajak Anda mengingat kembali beberapa waktu lalu saat masuk atau saat penerimaan siswa baru itu kan polemik seragam sekolah menimbulkan kasakusah di masyarakat ya, berkaitan dengan mahalnya harga yang harus dibayarkan oleh para orang tua, sahabat. Hal itu berawal dari sebuah postingan wali murid di Tulungagung yang menyertakan nota pembelian seragam sekolah. Nah, beberapa tahun yang lalu itu juga sempat ada wacana seragam gratis. Mungkinkah itu bisa diterapkan di tahun depan ya, di tahun 2024? Kita akan ngobrol bersama dengan Ibu Hikmah Bafaki, MPD, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Yanti. Langsung dari Malang ya Bu? Langsung dari Malang. Karena dapilnya Malang Raya ya. Dapilnya Malang. Lanjut tapi ini Bu. Insya Allah. Amin ya. Itu intermezzo pertama ya. Bu, kalau kita bicara tentang sebelum menyinggung terkait dengan seragam sekolah ya Bu, sedikit menyinggung PPDB 2023 karena Bu Hikmah Bafaki berada di Komisi E ya, Wakil Ketua Komisi E malahan. Kita menyinggung sedikit PPDB 2023. Kalau menurut Ibu Hikmah Bafaki, penyelenggaraan tahun ini seperti apa Bu? Menurut saya ada perbaikan dari tahun ke tahun ya. Kalau saya sering sampaikan ke teman-teman media atau siapapun masyarakat yang saya temui bahwa PPDB model apapun, mau zonasi atau bentuk apapun, itu tidak akan memuaskan semua pihak. Kalau kepuasan itu diukur dari bahwa semua anak-anak kita yang pengen masuk negeri, SMA SMK dalam konteks ini karena kewenangan kami itu minta diterima. Itu tidak mungkin karena daya tampung SMA SMK negeri se-Jawa Timur dibanding lulusan SMP Sanawiyah sederajat itu cuman sekitar 34% lah ya, 37, 34 itu yang bisa ditampung di sekolah negeri. Artinya 60 sekian persennya harus mau bersekolah di sekolah swasta. Jadi kalau indikator kepuasannya itu dinilai dari anak kita bisa tertampung di negeri, itu tidak mungkin bisa mencapai standar kepuasan yang kita inginkan, yang kita maksudkan ya. Karena di banyak tempat saya sampaikan, maka kemudian ya pemerintah juga harus memikirkan bagaimana sekolah-sekolah swasta memiliki kualitas yang sama bagusnya dengan negeri ya, yang memiliki distingsi dan bisa bersaing gitu ya, yang adaptif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman, termasuk kalau misalnya itu sekolah vokasi SMK swasta misalnya, mereka bisa memotret betul kebutuhan pasar kerja seperti apa dan menyediakan sarana prasarana jaringan yang dibutuhkan untuk pemagangan misalnya. Nah, itu harus dibantu pemerintah sekalipun sekolah swasta. Kenapa? Karena yang dididik kan anak bangsa juga. Betul. Nah, agar kemudian kurangnya daya tampung sekolah negeri ini teratasi lewat sekolah swasta yang murah dan berkualitas. Itu pemerintah harus hadir di situ, negara harus hadir di situ. Bu, kalau bicara PPDB ini kan kalau berkaitan dengan zonasi atau penerimaan siswa baru ini kan setiap tahun berlangsung dan setiap tahunnya banyak sekali ada adegan meteran-meteran. Nah, betul. Itu sampai di meter langsung atau apa. Itu kalau menurut Bu Bafaki harusnya idealnya berkaitan dengan PPDB karena ini menyangkut hak dasar dari anak-anak Indonesia, itu seperti apa Bu? Supaya paling tidak, ya memang tidak bisa memuaskan semua masyarakat, paling tidak meminimalisir keluhan-keluhan setiap tahunnya yang muncul gitu lah Bu. Pertama yang perlu saya sampaikan sebagai informasi, regulasi yang mendasari dan ketat berlaku untuk PPDB ini produk Kementerian Pusat ya, Kementerian Pendidikan. Artinya kami ini hanya pelaksana.
segala hal bahkan sudah sangat teknis banget itu ditentukan oleh pusat. Ya. Cuman setiap tahunnya kita bisa menyampaikan semacam nota kerja ke Kemendikbud RI untuk menjadi bagian dari evaluasi. Ya. Yang evaluasi itu menjadi baseline untuk meredesain gitu ya. Jadi dulu itu prosentasenya nggak seperti yang tahun kemarin. Dulu di awal-awal ketika zonasi itu yang zonasi banyak banget prosentasenya, yang afirmasi, kuota afirmasinya kecil. Sekarang diperlebar, yang zonasi sedikit karena yang afirmasi juga diperbanyak misalnya. Itu juga bagian dari masukan-masukan yang diberikan. Lalu untuk menjembatani misalnya kaitannya sekolah favorit-favorit yang katanya pelit memberi nilai dengan sekolah-sekolah pinggiran yang katanya Royal. ini katanya katanya ini belum terkonfirmasi kebenarannya. Ini kan stigma dan narasi yang muncul di masyarakat. Saya ulang saja, yang katanya yang di pinggiran, yang di pedesaan tuh lebih murah nilainya misalnya. Sebetulnya saya juga nggak sepakat dengan hal tersebut itu ya, tapi kan harus ada standarisasi agar semua merasa diperlakukan dengan adil. Maka kemudian dibikinlah ada indeks sekolah masuk menjadi bagian dari penilaian. Itu kenapa indeks sekolah diperhitungkan untuk menilai anak ini masuk atau tidak? Ya itu tadi, menjembatani situasi di mana standar penilaian antara sekolah satu dengan sekolah lain, daerah satu dengan daerah lain itu ternyata ada ketidaksamaan standar. Nah, setiap kali evaluasi ini dilakukan, boleh kita sampaikan ke pusat untuk perbaikan-perbaikan. Jadi PPDB itu sekalipun regulasinya dari pusat, tidak menutup kemungkinan usulan-usulan perbaikan itu juga muncul dari daerah. Begitu. Itu terkait dengan PPDB ya, tapi kita tidak akan membahas lebih dalam terkait dengan PPDB ya, sahabat. Karena kita membahas berkaitan dengan seragam sekolah yang beberapa waktu lalu sempat viral dan akhirnya sempat mengundang dari dinas juga ya Bu untuk hearing atau rapat dengar pendapat. Nah, kembali ke seragam yang sempat viral. Kalau Bu Hikmah Faki pertama kali mendengar hal tersebut, apa sih Bu yang akhirnya keluar di pikiran oleh seorang dewan berkaitan dengan hal tersebut yang mahalnya banyak dikeluhkan, hampir jutaan itu kainnya saja, belum belum jahitnya. Apalagi kalau musim-musim seperti itu kan pasti akan ramai dan akan naik juga biayanya. Seperti apa Bu? Ya, jadi begitu mendengar kabar ini saya langsung koordinasi sebagai pimpinan komisi dengan Dignas Provinsi, kemudian kita minta mereka untuk menindaklanjuti temuan-temuan dan aduan-aduan dari masyarakat itu. Dan Bu Gubernur malah lebih maju lagi menghentikan pembelian dari koperasi begitu ya. Sekalipun kami merasa respon itu terlalu reaktif gitu ya. Jadi kita lihat akar masalahnya dulu. Kenapa sih kemudian sekolah menjual mahal? Gitu. Ini permainan oknum sekolah untuk mencari keuntungan pribadi atau uang itu kembali ke sekolah, kan begitu ya? Apapun judulnya, kalau dijual dengan harga yang terlalu tidak lazim, itu salah, ya kan? 3 potong kain di dalamnya atau 4 style gitu. Betul. Ya, di dalamnya ada seragam olahraga dan seragam batik khusus misalnya, harganya kan bisa dihitung. Boleh sekolah mengutip laba untuk fundraising sekolah, it's okay gitu ya, selama satu disepakati di komite sekolah. Yang kedua, ya wajar lah ambil untungnya itu dalam batas yang wajar. Dalam batas yang wajar. 3, bagi yang miskin itu ya diupayakan ada subsidi silang lah. Dicarikan donatur dari yang kaya. Betul. Untuk kemudian mendapatkan bantuan agar pembelian seragam itu bisa lancar. Nah, karena bagi yang kriteria murah dan tidak itu kan tidak sama bagi semua orang. Misalnya 500.000 bagi beberapa orang mungkin murah, tapi mahal bagi sebagian yang lain. Nah, ini kan juga sekolah juga harus sensitif dengan kondisi masing-masing wali murid. Karenanya sering saya sampaikan, komite sekolah itu mewakili wali murid, bukan mewakili sekolah. Ya. Sayangnya kita memiliki perilaku yang juga kurang tepat. Misalnya ketika rapat komite nggak usul, tapi begitu kemudian sudah ditetapkan, rame-rame protes lewat media sosial misalnya. Gerundel di belakang gitu ya. Tapi ada juga yang bilang sudah usul Bu Hikmah, tapi nggak diperhatikan. Nah kalau begitu evaluasi dong kepemimpinan komitenya. Nah kadang-kadang kan sekolah-sekolah itu komite itu diambil dari siapa sih? Orang yang paling terhormat, nun sewu, orang yang paling kaya, orang yang paling
banyak nyumbang gitu. Nah, orang yang kayak gini baik-baik saja, oke, bagus untuk sekolah. Kenapa? Karena mereka akhirnya kan termotivasi untuk juga mengeluarkan dana Betul. pribadi dan jaringannya untuk bantu sekolah. Cuman pemimpin komite kayak gini tuh nggak boleh menstandarkan kemampuan dirinya sebagai kemampuan semua wali murid. Betul. Jangan dianggap 500.000 bagi dia enteng, itu enteng bagi yang lain. Dilihat Iya, iya. itu wali murid ada di DTKS enggak, warga miskin tidak, penerima PKH tidak, yang pasti akan sudah penerima PKH, passing grade pula, ada Betul. lansia, ada difabel di rumahnya, ada ibu menyusui. Artinya kan situasi di mana kita semua mesti sensitif terhadap situasi orang per orang itu ya harus muncul juga di level pimpinan di sekolah, baik kepala sekolah maupun Iya. komite sekolahnya. sekolah. Jadi bukan tidak mungkin loh data-data itu diketahui. Orang ketika daftar kan juga sudah tahu Betul, ya. pekerjaan Sudah orang tahu. tua apa kayak gitu. Kan sekarang juga ada PIP yang ikut membantu, ada bantuan khusus untuk daerah-daerah kayak Surabaya ini kan APBD kotanya kan Kotanya. juga bagus. Kenapa tidak? Kita sering sampaikan Pak Eri, Pak Wali Kota ini kan kapasitas fiskal Surabaya luar biasa. Bantu juga dong SMA SMK. Ya. Jangan hanya ketika ada kasus ijazah tidak Berbayar, diberikan ya. gitu, baru muncul dan kemudian menjadi polemik. Tidak hanya itu, Pak Erik bantu dong dalam bentuk bantuan kepada siswa miskin untuk seluruh siswa SMA SMK. Seruan yang sama kita sampaikan untuk Bupati Wali Kota di mana kapasitas fiskal mereka Ya. bagus. Kenapa tidak? Itu kan warga jenengan. Ya. Karena kalau ngandalkan dana provinsi itu ya memang nggak bisa Mencakup ke seluruh nuntaskan semua. kebutuhan. Betul. Itulah mengapa Mbak sekolah golek badi ku mergo apa? Karena Bosnas dan BPUPP dari pemerintah provinsi itu ketika digabung itu nggak cukup membiayai anak-anak itu. 1 tahun itu nggak cukup. Jadi akar masalahnya itu sesungguhnya. Jadi kita ya BPUPP itu nggak pernah 12 bulan. Kenapa Ya. nggak 12 bulan? Ya karena memang duitnya nggak cukup. Nanti saya jelaskan secara budget policy kenapa Ya. duitnya nggak cukup ya. Itu satu sisi. Ditambah Bosnas nilainya 12 bulan. Dihitung kebutuhan siswa itu nggak cukup untuk tiap anak dalam 1 tahun. Sekolah mesti memutar otak nih gimana pengen nambah sarana prasarana, bangun musola, bangun apa namanya pagar biar aman misalnya ya, tidak berlebihan, tidak perlu sampai dihias macam-macam. Yang penting kan konsepnya aman untuk anak-anak, nyaman untuk anak-anak begitu ya. Untuk menambah apa misalnya yang itu hal-hal yang vital, kebutuhan vital di sekolah yang menunjang PBM ya mestinya ya memang akhirnya sekolah memutar otak dong. Yeah. Nah, salah satu kecerdasannya ya dodol seragam iku mau. Untuk mendapatkan tambahan itu tadi ya, iya. Bu. Cuma sekali lagi lek hargane kenemenan larane ya pasti menimbulkan polemik Polemik lah. betul. Satu kerudung 160.000, Bu. Nah, itu dia. Kerudung merek apa Iya. gitu kan. Ya. Kerudung saya aja enggak sampai segitu kan. Itu salah satunya ya, sahabat. Dan saya masih akan ngobrol bersama dengan Ibu Hikmah Bafaki MPD, Wakil Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, berkaitan dengan mungkinkah seragam gratis siswa SMA SMK di tahun 2024. Anda juga bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Karena nanti setelah jeda iklan saya akan menanyakan pada Bu Hikmah apa hasil hearing bersama dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Tetap stay tune di 96 FM Mercury, sahabat ya. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan saya di pagi hari ini ya, sahabat, di Talkshow Suara Dewan terkait dengan mungkinkah seragam gratis siswa SMA SMK di tahun 2024 bersama dengan Ibu Hikmah Bafaki MPD, Wakil Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan terkait dengan hal tersebut ya, sebelum jeda iklan saya menanyakan berkaitan dengan hasil rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur seperti apa, Bu? Terkait seragam itu ya. Nah, betul. Kita gini, pertama sebagai dasar waktu itu saya membuka rapat karena saya memimpin rapat, saya sampaikan begini. Jangan sampai persoalan seragam itu menghilangkan kekritisan kita untuk melakukan evaluasi total terhadap PPDB. Iya, iya. Kadang-kadang kan kita suka
konsentrasi kita teralihkan oleh hal yang parsial ya. Betul. Seragam satu hal. Kita lupa nih ada yang lebih luar biasa untuk ditanggapi gitu ya. Karena semua fokus ngomong seragam. Seragam karena lagi viral gitu ya Bu. Saya sampaikan makanya di rapat tuh kita juga agendanya bukan ngomong seragam saja memang, tapi evaluasi terhadap pelaksanaan BPDP. Nah, khusus karena tema di radio ini seragam, khusus tentang seragam itu diperoleh beberapa informasi. Misalnya ada salah satu teman anggota komisi itu sampai membawa contoh-contoh kain yang dijual di sekolah dengan harga-harga yang tidak wajar, itu satu. Kedua bahwa ada temuan diduga ya, ini tentu harus dikonfirmasi ulang. Saya pakai istilah dan terma diduga ya. Ada saran untuk membeli kepada satu produsen. Ya. Apakah saran itu mengikat atau ada implikasi terhadap saran itu atau tidak? Itu sudah kita minta kepada kepala dinas yang baru untuk mengklarifikasi dan mengklirkan semuanya. Enggak masalah selama harganya wajar kan, lagi-lagi ke sana ya, lagi-lagi ke sana karena yang bisa diterima nalar gitu ya Bu harganya. Ini juga ada wali murid yang keberatan juga ketika misalnya kita meminta koperasi menghentikan penjualan. Mereka bilang, waduh kalau nggak disediain koperasi nanti beli di luar berbeda warnanya. Karena kain itu kan seri berbeda aja, seret iso bedo gitu ya. Sementara semua sekolah itu kan kepingin anak-anaknya itu ketika baris bagus, rapi, bareng gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gini ini yang kemudian membuat kita merasa ya harus ditertibkan gitu. Silakanlah sekolah ambil selisih harga, istilahnya bati ya. Cara wong dagang gitu. Karena kan ekonomi masih prinsip ekonomi gitu ya Bu. Dan yang jual juga koperasi. Koperasi kan lembaga ekonomi gitu. Artinya labanya harus masuk sekolah kan kalau koperasi itu ya kan pastinya loh ya. Kalau yang jualan koperasi kan labanya masuk sekolah. Yang jualan kan bukan kepala sekolah. Jadi kalau koperasi kerjasama dengan komite sekolah karena yang boleh melakukan fundraising sekali lagi komite sekolah. Dilarang keras sekolah melakukan fundraising atau penggalian dana dalam bentuk apapun. Entah itu tanda tangan kepala sekolah, pembayaran ini sebetulnya nggak boleh gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang kurang paham aspek regulasi ini akan jadi temuan masalah hukum nanti. Yang boleh misalnya penggalian dana, mau bikin masjid, kumpulin tuh wali murid yang kaya-kaya. Kenapa tidak? Ada anaknya pengusaha, ada anaknya politisi, kasih target aja mereka mau bangun minta semen berapa, nggak apa-apa. Orang yang mampu harus dipush untuk berpartisipasi dalam pendidikan anaknya dan pendidikan anak-anak yang lain. Tapi jangan pernah mintai orang yang tidak mampu. Betul. Jangan diseragamkan. Ini bentuk sensitivitas kita terhadap situasi real dan objektif dari masing-masing wali murid itu tidak menyeragamkan. Pungutan dalam bentuk apapun ojo diseragamno. Dilihat dulu. Demikian juga himbauan untuk para wali murid, jangan juga kemudian tidak jujur dengan situasi di keluarganya gitu ya. Dulu terdata di DTKS memang, saiki alhamdulillah uripe sudah naik kelas gitu ya Bu. Ya lepaslah dari DTKS, lapor ke kelurahan, Pak Lurah alhamdulillah sama Allah saya dikasih rezeki lebih jadi bisa keluar dari situasi kemiskinan dan sekarang bisa bisa tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah. Kalau ada warga miskin yang kemudian naik kelas kayak gitu, saya yakin sama Allah ditambah lagi rezekinya ya. Nah, kalau ada kesadaran seperti itu dari masyarakat juga jujur dan sadar, kemudian juga ada gerakan untuk saling membantu karena ketetanggaan kita baik, neighborhood kita baik ya, karena sisi-sisi kemanusiaan kita terjaga gitu. Saya pikir enggak ada yang susah kok dijalankan oleh sekolah. Sekolah mau pengen maju kayak gimana dengan fasilitas seperti apa, wali murid yang mampu bakal seneng untuk melakukan partisipasi, bentuk partisipasi mereka. Asal juga dijalankan dengan jujur juga oleh pihak komite dan sekolah ya kan. Terima bantuan sekian. Oh, jadinya pengeluarannya gini ya. Ada laporan rutin kepada wali murid. Oh, susah karena rapatnya nggak sering. Aduh, apa sih sekarang yang susah untuk membangun komunikasi? Wong sekarang era digital. Rapat virtual atau apapun semuanya bisa dijalankan. Ya kan, bisa laporan periodik tentang keuangan. Masjid aja bisa. Masjid itu loh tiap
Jumatan itu laporan ya kan. Iya, betul. Kas masuk sekian, keluar Iya, sekian. minggu kemarin ada Wisma itu loh bisa ya kan. Kenapa sekolah yang besar punya instrumen yang lengkap, banyak punya komputer dan sebagainya nggak bisa? Bisa. Nah, kenapa harus transparan seperti itu? Agar menimbulkan trust. Kalau masyarakat percaya, mereka mau dong Ya. berpartisipasi. Tidak ada sulitnya. Betul. Kembali ke seragam ya Ya. kayaknya. Kemana-mana ini. Tapi berhubungan Bu ya kan, berhubungan, nyambung karena saya juga keberatan kalau kita hanya fokus seragam. Iya. Nanti hal-hal penting lainnya malah nggak kecanda ya Mbak ya. Iya. Nggak menjadi pembicaraan yang kita populerkan. Jadi sekali lagi untuk seragam itu waktu itu kita juga ada ide untuk bagaimana di tahun anggaran depan itu digratiskan dalam pengertian seragam itu disediakan oleh pemerintah provinsi. Nah, di tingkat komisi berhenti sampai di tingkat saran itu, lalu ketika rapat banggar saya bawa. Kami yang dari komisi menyampaikan itu kepada tim anggaran daerah. Ya. Nah, untuk anggaran 2024 sedang dikaji nih. Ya. Apakah kemungkinannya bisa? Cuman kalau saya tengok, saya intip pernah dipostingkan di 2019 ya? Ya, 2019 untuk anggaran 2020 Bu. Perubahan yang gagal itu ya. Karena dianggarkannya di APBD perubahan hingga dianggap kurang pas gitu. Wong anak-anak sudah pakai seragam Masuk, kok dikasih bantuan seragam gitu. Itu malah nggak benar. Akhirnya kan digagalkan menjadi silpa. Nah, untuk yang ini kalau seandainya dimurni dan sama dengan nilai yang waktu itu dihitung, kurang lebih sama lah 132 miliar, saya pikir mampu lah pemerintah provinsi. Kalau sekitaran masih di bawah 200 miliar, insya Allah masih ada kemampuan. Cuman kalau lebih dari itu memang ada banyak hal terkait beban-beban provinsi ini yang terus-menerus nambah tapi duitnya tetap ngono loh. Ya. Engko lek sampean tak ceritani sampean kok lah. Ngono ya. Misalnya nih salah satu untuk ini kan kita juga perlu mengedukasi diri ya untuk tahu karena dokumen anggaran itu dokumen publik. Sebetulnya orang boleh bisa mengakses ya Bu. Ya boleh dan belajar tentang itu juga boleh. Misalnya nih beban tambahan kita itu begini. Yang terbaru, kita ini harus mengangkat P3K baru. Tahun kemarin tuh 2.500, mari ngono nambah 3.000, saiki 6.000 Mbak. Orang. Ya. Nah, dulu pemerintah sekian rezim yang lampau nambah ASN itu ada 2 PNS dan P3K. Nah, nambah ASN tuh jauh dengan otomatis nambah Mbak. Karena gelondongan gaji itu kan ada di masuk di DAU ya. Begitu nambah jumlah pegawai itu mereka daunya kita langsung ditambah. Sekarang orang daunya tetap. Nah, yang bikin open rekrutmen Kementerian Pusat, Kemenpan RB melalui CPNS itu ya Bu. Ya, rekrutmen baik PNS maupun P3K yang harus gaji kita di provinsi maupun kabupaten kota dan tidak ada tambahan di DAU. Ini kan mumet. Kalau tidak diambil, mereka sudah terlanjur lulus. Faktualnya kita butuh. Artinya banyak sekolah kita yang sekolah negeri kita nih Mbak, guru negeri ini kok mek 40%, 30%. Betul. Yang lain itu guru honorer. Nah, kalau mereka tidak berkelayakan honornya, itu kan khawatir terhadap kualitas pembelajaran juga ya. Jangan salahkan juga orang digaji kecil terus diminta sepenuh-penuhnya mengabdi itu kan ya. Mereka juga pasti waktunya sebagian diperuntukkan untuk cari duit dengan cara lain. Tambahan yang lain gitu ya Bu. Itu dan tidak salah. Setiap karena orang punya beban hidup. Betul. Beban hidup yang semakin berat lagi. Betul, dengan harga yang semakin naik ya. Itu dia. LPG hilang. Akeh lah ceritanya. Iya betul. Jadi itu Mbak, ini yang kadang-kadang kita mikir, iya ya 6.000 iki kali 12 piro, sampeyan hitung wis piro Mbak gajinya. Minimal mereka itu kan 2,9 juta, 3 juta lewat 3,3 sekian ya, 3,3 juta kali 6.000 kali 12 bulan. Ini nambahi sing tahun wingi, durung sing wingi wis diterima Mbak. Betul. Sudah lewat angka 4.000 5.000-an. Kami berani menerima itu kenapa? Ya karena memang butuh. Tidak hanya di
pendidikan, cuma ada juga yang Kesehatan dan nakes, iya, betul. ada penyuluh pertanian, ada di banyak tempat. Tapi yang terbesar memang Pendidikan, pendidikan. ya. Itu yang harus dipahami ya. Tapi kalau untuk angka yang hampir sama dengan yang sebelumnya, ada Insya Allah ya ada kemungkinan bisa lah. Berarti mungkin ya Bu, 2024 seragam sekolah SMA SMK itu gratis. Bismillah, Ya. sedang kita upayakan ya. Tentu belum dok hari ini kan, karena Betul. sekarang masih KUA PPAS, RKPD. Kemarin tidak masuk. Di besaran pembicaraan kita Ya. di KUA PPAS seragam belum masuk. Belum. Nanti prosesnya bagaimana? Ini kan nanti setelah KUA PPAS pembicaraan di level komisi. Ya. Kita akan diskusikan dengan dinas terkait dan Bapeda serta yang mengampu soal keuangan di pemerintah provinsi, kira-kira memungkinkan enggak? Kan ya ini untuk sekolah negeri saja toh. Ya, Ya kalau mau adil sebetulnya untuk semuanya ya. Tapi kan ya tambah orang mampu mana. gitu ya kan, karena ini kan melihat kalau di bawah 200 masih ada kemungkinan ya Bu ya. Atau setidaknya misalnya diambil untuk siswa miskin saja misalnya. Ya. Seandainya memang kita tidak memiliki kemampuan untuk mengcover keseluruhannya, dari mana data kemiskinan? Pakai data yang ada aja lah DTKS. Itu lebih fair ya. Nanti kalau ada yang protes, DTKS itu ada yang enggak benar begini ya. Ayo DTKS kita perbaiki. Ya. Karena kita nggak bisa kemudian tidak mengambil standar normatif yang sudah kita tetapkan. Ya. Kalau DTKS-nya salah, yuk kita perbaiki. Kita ciptakan kontrol masyarakat untuk berani ngomong. Karena itu Kemensos kan juga punya unggah sanggah itu ya. Ya, betul. Aplikasi unggah sanggah. Jadi ono masyarakat lapor ke gitu ya. Sekalipun sekarang Pusdatin Kemensos tuh memang masih berbenah, belum secepat yang kita harapkan. Ya. Misalnya nih ada evaluasi, ndek kene ono wong wis mati kok sik tetep mlebu gitu ya. Ndek kene ono wong sugih kok sik tetep oleh. Ndek kene mluwarat tapi kok gak entuk. Iya. Nah, itu belum sangat cepat. Belum real time gitu ya, Iya, masih ada proses panjang gitu ya. Ya, kita berharap siapapun rezimnya, siapapun presidennya, siapapun menteri sosialnya, urusan DTKS oleh Pusdatin ini dikelirkan lah. Ya. Dari tahun ke tahun memang. Ya. Balik-balik data lagi ya Bu. Iya, sampai Pak Lurah, Pak Kades di daerah-daerah itu, karena saya di daerah Malang ya. Ya. Itu sampai kapok Mbak melakukan updating. Diminta sebulan sekali, 3 bulan sekali. Kulo pun ngeteraken data Bu Hikmah, wis ganti data ngeten-ngeten. Ya. Uang kan kare kadang dijanjeni Mbak, wis kadang seneng toh. Ternyata orang Masih belum gitu ya, Bu. Masih nunggu. Iya. Itu untuk Masih nunggu perbaikan ya. semua sosial safety net ya, di bidang insurans, kesehatan, di bidang BNPT itu untuk tambahan permakanan. Untuk PKH itu juga ada banyak kan tipe-tipe Ya. sosial safety net gitu. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Kuri. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Dewa, silakan. Iya, katanya tadi di komentar meskipun kabelnya panjang panjang. Iya. Sekali. Soal mungkin nggak sih ya seragam sekolah tidak berbayar ya? Itu temanya, benar nggak ya? Ya, mungkinkah tahun depan itu bisa digratiskan? Saya jujur pesimistis, enggak. Masih belum. Enggak tahu ya kenapa harus ngomong enggak ya, karena ini tuh wacana itu kan sudah dari tahun-tahun yang lalu, bertahun-tahun hanya berkampanye ya. Saya nggak ngomong parlemen yang sudah oknum-oknum lah ya, mereka hanya ingin terpilih lagi, hanya ingin bersua-sua gitu aja. Tapi gini loh, yang saya tekankan adalah tujuannya apa sih sekolah itu gitu loh. Jadi tujuannya apa? Mencari ilmu, bukan mencari seragam api-apian. Kita jadi harusnya parlemen bisa menekan semua sekolah seluruh Jawa Timur sebagai barometer aja nanti untuk Indonesia Raya gitu. Jadi bahwa sekolah itu gak usah eksklusifan gitu loh, gak usah terus seragamnya. Ya, saya mantan Trimurti, terus saya juga orang Trimurti itu nanti seragamnya harus seminggu ada 5 biji, ada ini. Aku pikir ribet banget ya gitu loh. Mereka oke lah sekolah-sekolah swasta yang mampu gitu loh. Tapi saya pikir gitu loh, berharap semua sekolah dipukul rata, gak swasta, gak negeri. Lah saya juga mikir kalau ini keputusannya untuk Dikbud, lah sing madrasah ikut Departemen Agama, bisa tadi catut juga itu. Itu jago bingung juga. Apakah MA bisa tercatat kita itu? Terus kayak pondok pesantren tuh. Jadi gini loh, tujuannya sekolah apa? Berpintar mencari ilmu gitu loh. Jadi seragam itu gak usah larang-larang, pokoknya nyaman gitu, nyaman toh dan bersih gitu toh. Jadi
seminggu 2 kali lah. Kalau karo 4 kali ya berarti warnanya podo kabeh. Ojo terus ono sing batik, ono sing kotak-kotak, ono resiko ya SMK ya. Jadi kalau SMK itu mungkin seragam sekolah sama seragam luar sekolah itu aja dipakai. Sama pramuka gitu. Jadi nggak usah terus ini, dan itu dibuat seragam aja, bednya aja dibuat beda. Jangan dulu kan yang beda itu hanya bed gitu loh. Tapi kok sekarang bedain seragamnya. Sepertinya kayak pamer mau ada dari angkatan udara, angkatan laut, kayak seragam itu gak masalah, tapi ini kan sekolah, ada tetap SMK, SMA, ya apa pakemi, warnanya iki, sing bedanya apa? Cuma kesatuane, bedmu apa, itu loh, yang penting, nek perlu topi ini tok sing beda, saya pikir gitu masukan saya. Terus bagaimana kalau menyikapi ada pungli-pungli, oke seragam digratiskan, tapi nanti kalau lebaran dimintain duit lagi ya, nanti kalau ada fasilitas 17 Agustus, minta duit lagi ya. Loh iki gunane opo ning ngene duwite gak ono tapi gawe dana sing liya gitu. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Mas Dewa. Kita langsung menanggapi Bu Hikmah Bufaki berkaitan dengan yang dicurhatkan oleh Mas Dewa tadi. Tujuan sekolah itu kan cari ilmu, bukan bagus-bagusan seragam. Jadi yang harus ditekankan juga oleh Dewan bahwa sekolah itu ya cari ilmu, bukan untuk seragam yang baik, yang bagus-bagusan gitu loh Bu. Tapi kan memang masih banyak gitu ya yang seperti itu. Kalau menurut Bu Hikmah seperti apa? Secara substantif sebetulnya pemikiran Mas Dewa ini menarik. Kalau ngomong pribadi, saya termasuk setuju. Kalau saya pribadi loh. bukan bawa Dewan ya Bu. Cuman mari kita juga memahami mengapa penyeragaman itu penting gitu ya, Pak. Mungkin agar tidak nampak berkelas-kelas. Kalau misalnya dibebaskan nanti kan menjadi nampak gitu ya. Ini dari kalangan mana, segmentasi latar belakang ekonominya dan sebagainya. Yang kedua, identitas itu di Indonesia masih kebanggaan, Mbak. Mungkin kalau di negara-negara yang sudah maju berseragam itu tidak penting memang ya. Di negara yang maju. Saya pernah mendengar kalimat begini ini dari Ayatollah Hasan. Beliau menghentikan begitu. Salah satu ciri peradaban yang kurang maju itu senang seragam. Zamane wong gawe misalnya bingkai rumah apa Spanyolan, kampung Spanyolan. Zamane warna sage. Iya betul. Nah, ini ternyata terkait dengan peradaban yang belum maju. Jadi ada keinginan untuk identitas tuh seragam sama gitu kan. Orang merasa kalau different gitu, berbeda itu aneh, enggak nyaman gitu lah. Ini kan sesuatu yang memang inilah masih seperti itu kita di Indonesia. Seragam itu adalah identitas dan identitas itu kebanggaan. Apakah itu salah? Tergantung dari mana kita cara memandangnya ya. Kalau menurut saya bukan salah seragamnya, tapi salah kalau harganya mahal dan yang miskin ditarik itu tok wis sajane ya. Betul. Tarian piro-piro ku oleh tapi kangge sing disesuaikan. Kangge sing mampu. Mosok sih kalau orang mampu, wali murid mampu nggak mau bantu yang lain. Ya mumpung lah 3 tahun anaknya di sekolah sekaligus sedekah. Misalnya anak nakal-nakal dedele anake itu dadi sedekah ku supaya anaknya kemudian didoakan yang lain dan sebagainya, kemudian menjadikan anaknya lebih baik akhlaknya misalnya karena sedekah orang tuanya untuk yang saya sih percaya banget itu. Nah, gimana caranya kita ngajak masyarakat kita untuk mempercayai hal-hal yang tidak mungkin masih absurd kayak gitu ya. Ini namanya pelembagaan apa ya, barokah gitu. Karena saya orang NU percaya banget sama barokah gitu. Nah, ya apa caranya kita ngajak orang-orang percaya bahwa barokah itu ono gitu kan. Supaya kemudian aspek saling bantunya itu menguat. Kalau itu misalnya ada orang kaya masuk, dia tinggal bilang saja ada berapa warga miskin di kelas anak saya sekian, udah seragamnya saya yang belikan, keren kan? Nah itu dihidupkan. Karena pemerintah itu ya tadi tak ceritani sampean orang mampu lek nangani kabeh. Mas Dewa, saya juga sepakat jangan hal-hal kayak gini tuh jadi materi-materi campaign, materi-materi kampanye yang hanya dijanjikan. Karena enak saja ketika misalnya saya ini termasuk orang yang sangat menghindari janji yang tidak terukur. Jadi mau ada demo kayak gimana pun, makso kayak gimana pun saya akan kekeh, akan saya pelajari, akan kita lihat budgetnya. Tapi begitu memang itu kewenangan kita dan memungkinkan untuk diperjuangkan, tak godak sampai elek tim anggaran itu untuk mempostingkan. Kita punya gaya seperti itu di Komisi E.
Tapi kalau memang kita tidak berkemampuan atau secara regulasi tidak dibenarkan, ojo mergo kepingin populer, waktu ono akeh wartawan lalu kita ngomong, ayo kita sama-sama datang ke Jakarta. Ngapain didatangin Jakarta? Misalnya ya. Ini kan orang sudah demo, sudah butuh biaya dan kita berikan janji-janji palsu, itu menurut saya sangat tidak elok. Dan politik ke depan juga harus lebih bermartabat dan mencerdaskan. Lagian masyarakat juga semakin cerdas. Yeah. Mereka itu akan dengan sangat mudah hari ini membedakan mana janji-janji palsu, mana yang tidak bisa, yang secara logika nggak logis nih gitu ya Bu ya. Ayo kritik dong, masyarakat yang kritis kayak Mas Dewa ini perlu digandakan jumlahnya agar kemudian kami juga bekerjanya hati-hati. On the track gitu ya Bu. Ngomong gitu ya, tapi menyampaikan sesuatu dengan terukur. Jangan sampai jadi janji-janji saja. Ini pertanyaan dari Bu Niken. Bu, kalau nanti seragam SMA SMK di take over oleh kepala daerah seperti Pemkab atau Pemkot, apakah itu tidak menyalahi aturan? Khawatirnya nanti Pemprov menjadi tersinggung. Soalnya dulu Wali Kota Surabaya Bu Risma pernah menolak pengelolaan SMA SMK dialihkan dari kabupaten kota ke provinsi. Tapi mengapa Ibu justru meminta Pemkab dan Pemkot membantu soal seragam gratis? Mohon komentarnya dari Bu Niken, Bu. Ya, tersinggung enggak lah. Dibantu kok tersinggung. Jadi ada skema namanya bantuan keuangan. Bantuan keuangan itu dari pemerintah provinsi ke desa itu loh bisa. Namanya BK Desa. Yeah. Ke kabupaten kota namanya BKK, Bantuan Keuangan Kabupaten Kota. Untuk apa? Peruntukannya macam-macam kita putuskan. Nah, bawah ke atas tuh loh boleh, Mbak. Pemerintah Kota Surabaya memberikan BK ke pemerintah provinsi itu boleh. Apakah gubernur harus gengsi? Ngapain gengsi? Surabaya soge kok. Satu hal lagi yang bikin Surabaya super duper kaya sebentar lagi. Kalau regulasi ini nggak berubah tentang hak kewenangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, pengaturan keuangan pemerintah pusat dan daerah mulai Januari 2025. Salah satu sumber PAD terbesar kami dari pajak kendaraan bermotor PKB. Itu dulu kan 70% masuk provinsi, betul, 30% masuk kabupaten kota. Sekarang tuh kualik. Oh. Sopo sing paling sugih sak Jawa Timur? Ya Surabaya. Betul, kendaraannya. Mobilnya paling akeh. Ya. Pacitan tetep larang. Lah, ini yang saya pertanyakan pemerintah pusat. Ini katanya kita diminta untuk menjaga gap gini rasio nggak terlampau gede, gap antar wilayah nggak terlampau tinggi. Ini kan semakin tinggi nanti. Betul. Jadi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, ndi meneh sing Kota mobilnya kabupaten. akeh. Iya, sementara kota kabupaten yang sepi kendaraan ya tambah ndulungsep tuh Mbak. Iya. Kalau itu tetap diberlakukan, lek perlu ya ditanting bareng-bareng daerah-daerah yang menerima PKB tinggi ini. Untuk bikin BK ke provinsi. Ya. Kalau perlu kami yang turun nanti untuk ngetok pintu ke wali kota dan bupati yang dapat berkah karena aturan ini. Ya, karena sebetulnya kalau aturan ini tidak dilaksanakan tetap 70% di provinsi dengan catatan misalnya. Tolong provinsi PKB tetap ya 70% provinsi, 30% kabupaten kota, daerah iya. pajak kendaraan bermotor. Tapi tolong daerah-daerah dengan IPM rendah. Duduk dapilku loh Mbak. IPM rendah itu misalnya kayak Situbondo, Sampang, mana-mana itu beri BK desa, beri BK kabupaten yang lebih besar dibanding yang lain. Itu namanya tidak hujan gerimis. Politik anggaran bukan hujan gerimis di kepiur, teles didik-didik gitu ya, digawe apa, nggak menyelesaikan masalah. Betul. Kita tahu Situbondo kayak gimana, Sampang kayak gimana, daerah-daerah dengan IPM rendah kayak gimana. Push dong BK desa, BKK di sana, BK kabupaten di sana. Lagi-lagi bukan dapil saya. Yeah. Ya. Ini ngomong demi masyarakat, demi Jawa Timur. Kalau itu terjadi, malah kebijakan 70%, 30% diwalik itu ya gak sensitif menurut saya. Gak sensitif untuk membangun pemerataan pembangunan. LWN nanti yang lumayan. Sangat tidak sensitif. Lah mari ngono lek Surabaya gede, APBD-ne, PAD-ne gede. Terus apa yang mereka lakukan dengan duit itu kan harus sama-sama diawasi. Di Merkuri kan di Surabaya. Ya, bikin kontrol yang lebih ketat lagi. Duit itu dipakai untuk apa? Ada SMA SMK itu warga sapa sih? Masih kewenangannya di provinsi. Tapi kan warganya yang kenapa tidak bisa? Yeah. Regulasinya memungkinkan. Apa izin? Kok izin sih? Wong bener kok izin.
tidak ada yang perlu malu ketika ngomong kebenaran. Ya. Karena kan berhubungan lagi ini untuk kepentingan anak-anak generasi kita gitu ya sahabat. Dan ini pertanyaan dari Mbak atau Bu Indah. Ya harus ada itu anggaran seragam bisa membantu masyarakat kurang mampu. Masa Bu Hikmah tidak bisa merealisasikan itu di tahun 2024 Bu? Nah seperti apa Bu? Bukan Bu Hikmah Mbak. Bu Hikmah hanya mendorong ya. Yang merealisasikan ya semua bareng-bareng ya. Tentu harus ada lampu hijau juga dari tim anggaran pemerintah provinsi. Tapi sekali lagi saya sampaikan kalau anggarannya masih di angka di bawah 200 miliar itu ya oke-oke aja. Sekalipun nanti pasti saya juga diomeli penyelenggara lembaga pendidikan swasta seperti yang Mas Dewa sampaikan tadi. Ya apa madrasah Bu? Aduh Bu Hikmah, wong negeri ku gurune ya wis digaji pemerintah ya oleh bangunan, oleh bantuan macam-macam. Saiki seragam sampean tukokno, lak tambah ambles wah. Saya mesti begitu, Mbak. Ya. Karena umat saya tuh banyak yang di swasta gitu. Nah, ini kan jadi itulah memang regulasi atau kebijakan macam apapun sekali lagi tidak bisa memuaskan semua pihak. Kalau saya sih kalau saya lebih prefer kalau misalnya difokuskan ke masyarakat miskin. Itu berkeadilan. Betul. Itu berkeadilan. Itu menjadi istilahnya target utama terlebih dahulu ya Bu ya, warga miskin. Pasti tidak akan keberatan ya sahabat. Ini pertanyaan dari Bu Ana. Seragam gratis alhamdulillah karena saya termasuk keluarga yang tidak masuk program KIP dan lain-lain sehingga tidak pernah dapat bantuan apapun bentuk bantuan seragam. Semangat untuk didukung, semoga Bu Hikmah bisa menyuarakan ini. Ya semangat Bu katanya. Semangat, terima kasih Mbak penyemangatnya. Ini pertanyaan dari Pak Ahmad. Komite sekolah sekarang diganti dengan koperasi sekolah loh Bu. Dia ketawa. Kerjasama itu Pak. Jadi komite kan tidak bisa jualan, jadi diberikanlah hak untuk menjual koperasi. Tapi ada perjanjian kerjasama dengan komite. Harus dengan komite, nggak boleh dengan sekolah ya. Karena komite kan tidak bisa masuk dalam perdagangan kan itu tidak boleh. Yang ada orang ya paling tidak di sekolah yang bisa ya koperasi bentuknya gitu ya Bu ya. Lalu apa yang akan dilakukan untuk mengatasi ini? Soalnya kalau mau menghabiskan persoalan seragam bisa dimulai penghapusan seragam identitas sekolah. Sekolah cukup seragam putih, abu-abu dan pramuka serta seragam identitas sekolah cukup seragam olahraga. Ya kalau dulu kalau dulu lah. Terima kasih ya. Maksudnya hanya untuk untuk seragam-seragam seperti yang Mas Dewa sampaikan tadi di awal. Ojo akeh-akeh lah ya. Betul. Ada 5 seragam 5 kan. seragam. Iku kok didele ya pengu. Tapi gak digawe meneh wis ganti kan gitu ya. Ada banyak hal ya. Dicuci balik-balik cepet rusak. Iya, betul. Jadi ya memang itu yang pasti inefisiensi kalau banyak-banyak. Nah, apakah seragam identitas itu penting atau enggak, identitas masing-masing sekolah? Itulah tadi saya katakan, wong Indonesia itu identitas masih kebanggaan. Betul. Ya ditanteng aja ke wali muridnya, merasa masih harus berbangga-bangga dengan seragam bagus apa enggak gitu ya. Anak-anak termotivasi enggak menjadi naik PD-nya enggak dengan menggunakan seragam identitas. Karena kan mempush kepedeannya anak-anak itu juga penting. Iya, betul. Agar mereka juga bisa tetap ada di area yang riang gembira, nyaman bersekolah, dan menikmati fase tumbuh kembangnya dengan benar. Itu jawaban dia memang penting gitu ya, karena kita masih di level identitas itu suatu kebanggaan gitu ya sahabat-sahabat Maghrib. Jadi seragam itu masih hal yang, tapi tadi yang ditekankan oleh Bu Hikmah adalah ya untuk masyarakat miskin ya paling tidak digratiskan seperti itu ya Bu ya. Harus ada subsidi silang untuk di sekolah-sekolah yang jangan disamaratakan kemampuan ekonominya gitu. Itu yang menjadi catatan terpenting. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat Semil, nanti kita akan ke time signal terlebih dahulu. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury. Kita akan lanjut lagi di jam 10. Masih ada waktu untuk Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber, bersama dengan Ibu Hikmah Bafaki MPD, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Karena di Talkshow Suara Dewan Senin hari ini, sahabat 21 Agustus, kita membahas tema mungkinkah seragam gratis siswa SMA SMK di tahun 2024. Tetap stay tune di 96 FM Mercury ya. 96 FM Mercury, sahabat, kita lanjut karena
ini kita tidak bisa berlama-lama ya di tengah kesibukan Bu Hikmah Bafakih, sahabat Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, karena di hari ini cukup padat karena di awal pekan ya Bu ya, di hari Senin Ya, ini. ada paripurna juga. Nah, ini kita langsung berkaitan dengan tema mungkinkah seragam gratis siswa SMA SMK di tahun 2024. Closing statement-nya Bu terkait dengan hal tersebut seperti apa? Ya. Pertama, apapun itu diskursus yang berkembang di masyarakat, saya selalu melihat itu dari kacamata yang positif bahwa semakin tercipta proses kontrol efektif oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ya. Karena sekolah itu kan unit kecil pemerintah yang ngurusi pendidikan ya. Betul. Nah, ini penting saya tandaskan karena kalau mau Indonesia baik, maka masyarakatnya harus kuat, civil society-nya harus terbangun dengan kuat. Salah satu ciri kekuatan civil society adalah ketika kontrol mereka itu tersampaikan dengan benar, konstruktif, tidak destruktif, dan didengar dan ditindaklanjuti. Nggak mereka terus ngontrol, evaluasi, tapi nggak ditindaklanjuti. Yeah. Bukan juga begitu ya. Jadi ada simbiosis mutualism yang diciptakan dalam proses komunikasi ini. Karenanya teman-teman masyarakat semua, para pegiat media, kawan-kawan dengan medsosnya masing-masing, ayo ciptakan kontrol efektif yang konstruktif. Yeah. Yang bukan menjelek-jelekkan, ya kan? Tapi yang konstruktif. Jadi sebelum kita nge-share sesuatu itu kita mesti mikir nih demi kebaikan nggak kira-kira, menimbulkan kebaikan bagi semua nggak kira-kira. Kalau itu tercipta, saya yakin siapapun pemimpin yang akan terpilih di level manapun, siapapun anggota dewan dari partai manapun, mereka akan hati-hati untuk bekerja. Karena kalau nggak dilakukan kontrol, ya mereka akan saenake dhewe, Mbak. Iya, betul, Ya mau betul. dewane, mau bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Kalau nggak kita ciptakan civil society yang kuat, mereka akan saenake dhewe memerintah gitu ya. Maka civil society yang kuat itu harus dibangun dengan banyak cara, termasuk kawan-kawan yang berpegiat media termasuk Radio Mercury ini Ya. menjadi bagian yang penting untuk melakukan fungsi itu, mengedukasi masyarakat. Seragam ini kan salah satu kejadian. Ya. Ini semacam pemantik isu ya, yang dari situ kita memberikan edukasi bahwa tuh lihat pemerintah di unit terkecilnya sekolah nggak bisa main-main kalian. Jangan main-main dengan masyarakat gitu ya. Iya. Jangan main-main dengan masyarakat miskin. Mosok dodol seragam sampai 5 juta? Iya. Ya, dipikir terus boleh gitu ya. Dipikir terus enggak terdengar. Hari ini semua bisa jadi reporter. Betul. Hari ini bisa jadi media, tinggal kita menertibkan saja supaya ini tidak menjadi kegaduhan yang tidak penting gitu Betul, ya. betul. Bagaimana menertibkannya? Lama-lama nanti masyarakat yang semakin teredukasi, semakin kuat civil society-nya ngerti kok mana yang hoax, mana yang informasi sampah dan menyesatkan, mana informasi-informasi yang terus-menerus menyudutkan, menjelek-jelekkan pemerintah yang tidak ada unsur edukasinya kecuali kebencian dan narasi-narasi kebencian Ya. yang akan menjurus kepada disintegrasi bangsa. Misalnya masyarakat yang akan memiliki standar opini mereka. Sekarang mungkin masih kacau balau ya. Betul. Nggak apa-apa, ini proses. Kita nikmati, kita berkelindan di suatu situasi ini dan terus-menerus melakukan edukasi. Biarin, nanti pelan-pelan orang akan ngerti, oh ternyata info yang menjelek-jelekkan orang kayak gini itu narasi kebencian, dan narasi kebencian itu bisa memunculkan disintegrasi, nggak apik. Wong agama manapun kita, dari keyakinan manapun kita, tidak pernah membenarkan orang untuk menjudge orang dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak santun, ya kan? Nah, kalau itu dikedepankan, kemudian evaluasi konstruktif tercipta, saya berkeyakinan siapapun anggota legislatifnya, siapapun eksekutifnya di semua tingkatan, mereka dipaksa untuk bekerja dengan benar. Ini yang penting, kontrol dari masyarakat. Nah, jadi itu- terima kasih Mercury, terima kasih juga yang lain. Karena kita menjadi satu bagian ya, karena kita berada di Indonesia, kita bersama-sama pengennya kan menjadi lebih baik ya Bu. Setiap Tentu, tentu. itu yang jadi hal yang utama. Kalau nggak mau dievaluasi jangan jadi pemimpin. Nah, Kalau nggak mau dievaluasi, kalau nggak tahan dikritik, gampang marah karena dikritik, ojo jadi anggota dewan, ojo jadi pemimpin. nah, Juga kalau setelah dievaluasi lalu menang tok, juga jangan jadi anggota dewan dan jadi anggota karena nggak ada pemimpin. actionnya gitu ya Bu. Nah, untuk apa? Iya betul. Digaji mahal itu kan untuk meneruskan dan mengagregasi Betul. aspirasi masyarakat. Kira-kira. Karena kan
beliau-beliau ini mewakili kita gitu ya Bu, pemimpin tersebut adalah mewakili kita. Kita kan nggak mungkin masyarakat bersuara langsung gitu kan, jadi harus ada yang mewakili dan Masyarakat juga mesti selektif. nah ya kan? harus tahu visi dan misinya Mau seperti milih, apa. Aku nggak ngomong partai ya, silakan partai Ya, manapun. Lihat dong latar belakangnya. Apakah bisa mewakili dengan Kalau pengen tahu latar belakang dari mana, ya tracking medsosnya, tracking rekam jejak aktivitas sosialnya kayak gimana. Ya. Jangan salahkan juga kalau nggak punya basis apapun, latar belakang apapun, tiba-tiba mengampu kewenangan yang besar lalu tidak bekerja dengan baik. Ya. Salahmu kok pilih. ya. Ah, balik lagi gitu. tak balik namanya. Iya. Dan Bu Hikmah Bafaki ini merupakan Wakil Ketua Komisi DPRD Jawa Timur fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang akan melaju kembali gitu ya Bu ya di Malang Raya. Malang Raya. Malang Raya Mohon ya. doanya. Nah itu dan mohon doanya juga ya sahabat untuk Bu Hikmah Bafaki bisa membawa yaitu seragam gratis siswa SMA SMK di tahun 2024 itu Bukan ya. Bu Hikmah semuanya bareng-bareng. Loh, karena Bu Hikmah yang ada di sini kita mewakilkan ya gitu. Boleh. Ya, karena Bu Hikmah yang ada di sini, kalau semuanya di sini, nah itu Bu Hikmah yang akan mewakilkan Oke, gitu ya Bu ya, siap, aspirasi siap, dari siap. sahabat-sahabat Merkuri ya. Terima kasih Bu Hikmah Bafaki sudah hadir di Talkshow Suara Dewan di edisi hari Senin ini dan Bu Hikmah akan lanjut untuk tugas berikutnya ya Bu ya. Mbak Yanti, makasih ya. Terima kasih. Makasih Mbak Yanti, makasih Merkuri sudah diundang. Ini juga bukti sekalipun bukan dapil tak parani. Iya. Karena saya Karena membawa menghormati aspirasi gitu ya, Bu. kawan-kawan media. Selama saya punya waktu, siapapun yang mengundang saya kalau itu kawan-kawan media selalu saya sempatkan. Karena Langsung dari Malang loh. instrumen pendidikan oleh media itu penting. Ya, langsung dari Malang loh ya, sahabat dari Lawang loh ya. Sekali lagi terima kasih dan sahabat Merkuri Anda masih bisa mengikuti perjalanan rumah di Talkshow Suara Dewan ini di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Saya Anta Lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.